私たちはね、あんたが考えてるよ。嘘の匂いはしねえ。やっと出てき自分で言うようになったんだ。イレーショナルムーンライト。体だけではない、精神まで飲み込むと。いけるか？試して。アイスエイジ。Alur cerita anime Ningen Fushin no Bouken Shatachi. Anime ini diawali diperlihatkan dengan sebuah kota labirin saja. Dan kota itu adalah sebuah kota di mana banyak para pemuda yang mempertaruhkan nyawanya untuk bisa menjadi seorang petualangnya. Sedangkan pria yang bernama Nick adalah salah satu dari mereka juga. Yang dimana dia merupakan petualang yang sangat terampil dan memiliki impian untuk bisa meningkatkan peringkat kelompoknya menjadi lebih baik lagi. Namun takdir untuknya telah berkata lain di sana. Sebab dia secara tiba-tiba langsung diusir oleh mereka dan ditipu oleh pacarnya sendiri juga. Sehingga kejadian itu membuatnya menjadi sangat depresi sekali. Dan di saat Nick sedang merenung, dia pun didekati oleh seorang idol yang baru memulai karirnya. Bahkan idol itu memberikan tiket kepadanya agar dia bisa menonton konsernya supaya suasana hatinya menjadi lebih baik lagi. Pada awalnya Nick tidak tertarik untuk bisa menontonnya secara sama sekali. Namun tanpa disadari dia malah menjadi fans sejati yang sangat mengagumi idol tersebut. Dan untuk bisa melanjutkan hobinya, Nick harus kembali bekerja sebagai petualangnya. Akan tetapi dia menjadi sangat kesulitan dalam mencarikan rekan sebab dia telah kehilangan kepercayaan kepada siapapun itu. Lalu pada suatu malam Nick pun bertemu dengan sekelompok orang yang mengalami nasib yang sangat serupa dengannya. Yang dimana mereka sudah kehilangan kepercayaan kepada semua orang setelah dikhianati oleh semua orang terdekat dari mereka itu. Sedangkan gadis yang bernama Tiana adalah penyihir bangsawan yang sangatlah berbakat sekali. Namun karena kemampuannya yang sangat luar biasa, tunangannya pun memutuskan hubungan mereka dan memilih wanita lain yang lebih lemah dari dirinya. Dan kejadian itu mendorong Tiana untuk bisa meninggalkan rumah dan menjalani kehidupan secara mandiri saja. Namun karena latar belakangnya adalah bangsawan, maka tidak ada siapapun yang mau menerimanya untuk bisa bekerja di sana. Pada akhirnya dia terjerumus dalam permainan judi dan telah kehilangan segalanya. Maketa. Nah, anta majutsushi daro? Sedangkan di sebuah tempat yang terkenal dengan obat-obatan herbal terdapat seorang pendeta yang bernama Zem saja. Dan dia sangat sering dibantu oleh seorang gadis muda untuk bisa mengumpulkan tanaman herbalnya. Karena sifat baik dari Zem, gadis itu mulai jatuh cinta kepadanya dan berharap bisa menjadi pacarnya. Namun saat Zem telah menolaknya, gadis itu langsung memfitnah Zem dengan menuduhnya dengan tuduhan yang tidak benar di sana. Dan akibat fitnah itu Zem pun dijatuhi hukuman penjara dan dibenci oleh semua penduduk desanya. Sementara gadis naga yang bernama Karan telah mengalami peristiwa tragis di mana benda berharga miliknya dicuri oleh seseorang yang sangat dipercayai olehnya. Karena persamaan situasi yang mereka alami, Nick pun mengajak mereka untuk bisa membentuk parti petualang secara bersama-sama saja. Kemudian mereka pun mengunjungi serikat petualang untuk bisa mendaftarkan partinya. Dan di saat parti telah terbentuk, mereka segera membuat 3 aturannya. Yang paling utama, mereka tidak boleh mengganggu hobi dari orang lainnya. Sedangkan yang kedua, mereka harus mengawasi pengeluaran keuangannya. Dan yang ketiga, mereka harus kembali secara hidup-hidup nantinya. Namun karena kurangnya rasa kepercayaan, maka tugas menjaga uang tidak hanya diberikan kepada 1 orang saja.
Oleh sebab itu mereka pun membagikan tugas itu agar tidak bisa disalahgunakan nantinya. 互いを信じろと疑いを同時に言ってます。俺を信じられるか。信じるのは難しいし、だからこそ、互いが互いをよーく。そりゃ、 Pada hari berikutnya mereka pun memulai petualangan pertama mereka itu. Dan sebagai parti pemula mereka hanyalah diperbolehkan untuk bisa memasuki 3 labirin dan harus mengalahkan bos monster agar bisa ke peringkat yang berikutnya. Sedangkan tugas yang pertama dari mereka adalah mengalahkan Slime saja. Meskipun Slime itu sangatlah lemah namun mereka harus tetap waspada karena kesalahan kecil bisa merugikan mereka juga. 俺たちが組んだのって。生き物の命を奪うのは気が引けますね。そう考えるしかないわね。だから戦うしかない、ですか。これでも一応、オークやゴブリンくらいなら、言いたかったのね。 Sedangkan Tiana berniat untuk bisa membalaskan dendam kepada Slime yang telah menjatuhkannya. Akan tetapi serangannya malah salah sasaran dan hampir mengenai Karan di sana. Walaupun Karan bisa menghindari serangannya namun insiden itu membuat hubungan di antara mereka menjadi semakin memburuk lagi. Kemudian di saat mereka telah sampai di lantai teratas, Diana pun memakai sihirnya untuk bisa mengalahkan Slime raksasa itu secara sendirian saja. Namun upayanya tidak berhasil karena Slime itu memiliki reaksi terhadap sihir yang sangat kuatnya. Dan untuk bisa mencegah kejadian yang sama Nick pun memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa membicarakan kelebihan dan kelemahan secara masing-masingnya. Maka dari itu Nick pun mengatakan bahwa dia ahli dalam bela diri dan pengintaian juga. Namun dia tidak memiliki pengetahuan tentang sihir senjata berat dan tidak memiliki kemampuan pemulihannya. Sehingga dengan mengungkapkan beberapa kelemahan itu Nick pun berharap agar mereka dapat saling mempercayai di sana. Namun karena mereka pernah mengalami pengkhianatan sebelumnya Nick pun tidak memaksa mereka jika mereka tidak ingin melakukannya. Meskipun begitu Tiana menjadi tidak keberatan untuk bisa berbagi kelebihan dan kelemahan dari mereka itu. 剣も拳も魔術も大体弱点です。殺される想定で語るのはやめてくれ。私は魔術師です。火はほぼ無理ね。火と土属性の攻撃や近距離の言わなきゃよかったなって思って。それだけよ。ありがとう。任せろ。 Setelah itu mereka pun memutuskan untuk bisa mengunjungi hutan goblinnya. Dan ketika segerombolan goblin menyerang mereka Nick pun langsung mengalahkannya secara sendirian saja. Melihat hal itu membuat Zem menjadi sangat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki olehnya. Dan sekarang itu dia membuat anggota lain menjadi tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Sementara Diana memiliki kemampuan untuk bisa mendeteksi musuh dari jarak yang sangat luasnya. Sehingga kemampuan itu dapat membantu mereka dalam menemukan lokasi musuh dengan sangat mudah sekali. Dan musuh yang sekarang itu jauh lebih kuat daripada musuh yang sebelumnya. Namun karena mereka membutuhkan uang maka mereka pun memutuskan untuk bisa melanjutkan penyerangan dan mengalahkannya. Akan tetapi sekarang itu giliran Karan untuk bisa beraksi di sana. 何分チームとしての経験値が他のゴブリンの群れを吸収して規模が大きくなるし。世知辛いですね。作戦は至って単純だ。ただし、オーガの強靭な肉体を。大丈夫。ティアーナ。安心しなさい。それはみんな思ってる。行きなさい。私に背を向けて。 Dan dengan menggunakan kekuatan sihir apinya dia berhasil dalam mengalahkan Hobgoblin yang sedang berevolusi juga. 私はみんなを本来人に頭を下げるなんて信じ抜く。ティアーナに背中を預けるくらい8本焼き前だ。 あの二人、仲悪いんでしょ。冒険者も楽じゃないわね。オーガが増えていたら厄介だったぜ。
Dan sebagai seorang ras naga yang sangat agung, Karan memiliki misi untuk bisa melayani calon pahlawan yang akan menjadi penyelamat dunianya. Pada suatu hari Karan tertarik dengan liontin yang sedang dijual oleh seorang pedagangnya. Namun karena harganya terlalu mahal dia tidak mampu dalam membelinya. Kemudian sang pedagang pun menuduh Karan sebab dia telah merusak liontin tersebut. Sehingga Karan pun diminta untuk bisa bertanggung jawab dan membelinya. Dan rekan satu partinya yang bernama Kalios langsung membantunya dalam mengatasi masalah itu dengan cara mengungkapkan trik yang digunakan oleh pedagang tersebut. Sehingga sejak saat itu Karan pun selalu melayani Kalios dengan sangat tulus sambil berharap bahwa Kalios merupakan seorang calon pahlawan yang harus dilayani olehnya. 古い手口だな。カラン、このペンダント欲しいのか？カリオス、世界を救うことだ。私の毎日は輝いて見えた。 Pada suatu hari Karan pun mengemas semua barangnya untuk bisa dibawa memasuki labirinnya. Namun Kalios memintanya untuk tidak membawa semua barangnya sebab dia bisa menjamin semua keamanannya. Dan di saat telah tiba di dalam labirin, Karan pun dimanfaatkan oleh Kalios dan dijadikan sebagai umpan untuk bisa melawan monsternya. Lalu ketika monster itu mengeluarkan racun, rekan-rekannya pun langsung melarikan diri dengan meninggalkan Karan secara sendirian saja. Dan Karan yang memiliki benda warisan yang sangat berharga segera pergi ke penginapan untuk bisa mengambilnya. Namun seluruh barang bawaannya telah menghilang karena sudah dicuri oleh Kalios itu. Dan di saat suasana hatinya sedang sangat buruk, Karan pun memutuskan untuk bisa mengunjungi sebuah kedainya. Namun di tempat itu dia pun bertemu dengan seorang petualang hebat yang sering dibicarakan oleh orang-orangnya. Dan petualang bernama Fix secara tidak langsung telah membantu Karan dalam melewati masa sulitnya. Yang dimana dia mengajarkan Karan untuk bisa memilih makanan enak yang disediakan di kedai favoritnya. Dan seiring berjalannya waktu, Karan pun tertarik untuk bisa mencoba berbagai makanannya. Namun secara diam-diam dia selalu memperhatikan Fix dan meniru berbagai makanan yang dimakan olehnya. Sedangkan Fix tentu telah menyadari bahwa Karan sering mengikutinya. Oleh karena itu ketika Karan sedang menjadi sangat kebingungan, Fix pun bersedia dalam merekomendasikan makanan yang sangat enak kepada Karan itu. Kemudian ada seorang pria mabuk yang tidak sengaja menyenggol pedangnya. Dan dengan sangat cepat Karan pun langsung menahan pedang itu dengan menggunakan ekornya. Sementara bagi Fix pedang itu sama berharga dengan nyawanya. Maka dari itu dia sangat berterima kasih kepada Karan sebab dia telah membantunya. Namun itu adalah terakhir kalinya Karan bisa bertemu dengan Fix itu. Dan berkat Fix, lubang yang ada di hatinya akibat pengkhianatan mulai tergantikan oleh makanan yang sangat enaknya. Namun menikmati makanan itu membutuhkan uang yang sangat banyak sekali. Dan ketika Karan telah kehabisan uang, di saat itulah dia pun datang ke serikat petualang dan bertemu dengan sekumpulan orang yang mengalami nasib serupa dengan dirinya. Ara, Oni-san, ii otoko. Karan-chan, kochi kite nomou yo. Nande konna ni konderu no yo? あの日初めてここに座った時には。 Lalu Nick bersama dengan rekan-rekannya mendapatkan misi khusus untuk bisa menjelajahi labirin ikatannya. Yang dimana mereka diminta untuk bisa mencarikan pedang suci yang disebut dengan pedang ikatan saja. Dan jika berhasil membawakan pulang pedang itu, maka mereka akan diberikan imbalan yang sangat besar sekali. Sedangkan Nick berani dalam mengambil misi tersebut. Akan tetapi dia dimintai syarat untuk bisa diberikan peta dan imbalan minimal dan tidak peduli bagaimana dengan hasilnya. Kemudian mereka pun segera memulai penjelajahan labirinnya.
Sementara suasana di dalam labirin terlihat seperti peradaban lain yang dipenuhi dengan teknologi majunya. Sehingga dengan mengikuti petunjuk di peta mereka pun pada akhirnya tiba di sebuah ruangan itu. さて、問題。まさかこの中から探せっていうの？こっちだ。魔力索敵。索敵を妨害する何者かがいるのか。何者かの正体も暴いて報告しないと。 Dan di dalam ruangan tersebut mereka menemukan sebuah pedang yang dapat berbicara di sana. Sedangkan Tiana telah meyakini bahwa pedang itu adalah pedang ikatan yang sedang mereka cari juga. Akan tetapi yang lain mulai meragukannya karena pedang tersebut tidak memiliki bilah pedangnya. Bahkan Karan beranggapan jika itu adalah pedang yang sudah sangat rusak sekali. Kemudian pedang tersebut menjelaskan bahwa dia adalah pedang ikatannya. Dan di saat telah mengetahui hal itu, Nick pun berniat untuk bisa membawanya dan menyerahkannya kepada serikat petualangnya. Namun pedang itu menolak untuk bisa diberikan kepada serikatnya. Sebab dia ingin digunakan oleh mereka karena dia sudah bosan disimpan di tempat itu selama ribuan tahunnya. どれほど無意な年月を過ごしたと思うておる者などおらぬ。それもそのはず。同情はするが、俺たち。じゃが、お主らと冒険を共に。 Dan di saat Nick sedang memegang pedangnya, secara tiba-tiba muncul monster buatan yang bertugas dalam menjaga pedang tersebut. Namun untuk bisa keluar dari ruangan tersebut maka mereka harus mengalahkan monster itu secara terlebih dahulunya. Karena monster itu terbuat dari nano mesin maka pedang ikatan pun memandu mereka untuk bisa menggunakannya. Sedangkan cara untuk bisa mengaktifkannya Nick harus membayangkan salah satu temannya dan mengucapkan kata Yunyan juga. Akan tetapi sebab ada persyaratan yang belum terpenuhi dia tidak berhasil dalam mengaktifkan pedangnya. Dan akibatnya Nick terkena serangan dan terjebak ke dalam lubangnya. 聖剣の力。壊れてな。カランをイメージ。ユニオン。条件は満たしておろう。なんだこいつ。 Melihat hal itu membuat Karan langsung datang untuk bisa menolongnya. Sementara yang lain berusaha untuk bisa menahan monster itu. Dan saat itu Nick pun meminta maaf kepada Karan sebab dia telah merusak liontin miliknya. Yang dimana liontin itu merupakan hadiah dari mantan ketua parti lamanya. Sehingga dengan adanya liontin itu Karan pun menjadi sangat sulit untuk bisa mempercayai bahwa mereka telah mengkhianatinya. Oleh karena itu meskipun Nick tidak sengaja dalam merusaknya Karan tidak mempermasalahkannya. Bahkan dia merasa sedikit lega dan menganggap bahwa itu bukanlah hal yang buruk juga. Dan dengan begitu maka kepercayaan di antara mereka menjadi semakin meningkat di sana. カリオスとの日々が忘れられなかった。いいことじゃない。カラン。 Maka dari itu Nick pun bisa membangkitkan kekuatan yang terdapat di dalam pedang ikatannya. Sedangkan di sisi lain Tiana bersama dengan Zem sudah tidak mampu lagi dalam menahan serangan musuhnya. Dan ketika sudah menjadi sangat kewalahan Nick bersama dengan Karan langsung menyelamatkan mereka dengan menggunakan kekuatan dari pedang ikatan itu. Setelah mengetahui kebenarannya mereka pun memutuskan untuk terus menggunakannya. Oleh karena itu mereka pun mencoba untuk bisa mengelabui serikat dan menyimpan pedang itu untuk diri mereka sendiri saja. Namun sebagai benda suci kuno pedang ikatan memiliki kemampuan untuk berbicara dan bisa mengubah wujudnya menjadi manusia juga. Maka dari itu mereka pun berniat untuk bisa memperlakukannya seperti anggota partinya. Bahkan mereka memanggilnya dengan sebutan Kizuna yang memiliki arti ikatan saja. さっきから威勢のいいそのお坊ちゃんだかお嬢ちゃん。任せるがよい。ギルドの連中などちょろいもんじゃろ。聖剣が人の形になる機能。仕方ないじゃろ。部屋をきれいにする機能が付与されたりね。これまで家賃と生活費で手一杯でしたからね。そこが俺たちは少し違っていてな。俺たちには守るべきものがある。ついてくるなら聖剣モードになってもらうが。お主はいかんのか？禁断の領域なのじゃろ？我もサバイバーズの一員じゃからな。
彼らの、いや、我らの本当の Sedangkan di masa lalu Tiana pernah menghancurkan karir seseorang yang sangat dikagumi olehnya. Yang dimana masternya terlibat skandal dengan Tiana yang mengakibatkan gelar Sagi yang diimpikannya tidak akan pernah tercapai di sana. Meskipun begitu dia tetap bersikap ramah kepadanya seolah-olah tidak ada yang terjadi juga. Lalu pada pertemuan terakhir dari mereka Tiana pun diberikan sebuah hadiah yang selalu diinginkan olehnya. Namun ada beberapa hal yang sulit dipahami oleh Tiana itu. Sebab dia tidak dapat membedakan kapan masternya sedang serius atau sedang bercanda juga. Dan hal itu membuat masternya menjadi sangat terhibur dan tertawa tanpa hentinya. 冗談です。自由でいたいと願いながらも、不思議ですね。そこがあるのかもしれませんね。不謹慎でしたか。なんというか。ん思いついたこと。師匠は、どこか今の状態を。ああ、そうだね。失礼な。全くブレん。そうだよね。自分が何者であるかを知っている。冗談では。問題がなかった頃に戻っているんじゃないか。Lalu ketika sedang bangun di pagi harinya Tiana kadang berpikir apakah semuanya akan kembali seperti sebelum semua masalah itu terjadi di sana. Bahkan dia juga berharap bisa kembali ke masa itu dan merasakan kehidupan bahagianya. Namun selain Tiana yang lain merasakan hal yang sama juga. Meskipun sihir kuno tidak dapat mengabulkannya namun mereka tetap mengharapkan hari itu akan datang dan mereka seringkali memimpikannya. 誕生日プレゼント喜んでくれて嬉しいよクロディーヌ。干からびた大岩黒ミミズも。寝言を送信しないでくれよ。自分だけだろうか。 Setelah semuanya berkumpul mereka pun mengambil misi dalam mengalahkan Resetsu yang bersembunyi di dalam gua es itu. Dan dengan menggunakan telepati mereka dapat berkomunikasi secara rahasia tanpa diketahui oleh targetnya. Akan tetapi Kizuna tanpa ragu langsung melompat mendekati monster tersebut sehingga telepatinya menjadi sia-sia di sana. Walaupun begitu dia tidak mengalami kesulitan ketika sedang melawannya. Sehingga dengan meminjamkan energi dan mana dari rekan-rekannya dia dapat menggunakan berbagai skill dan berhasil mengalahkannya secara sendirian saja. Namun teman-temannya menjadi sangat lelah karena sebagian besar energi mereka telah digunakan oleh Kizuna itu. Setelah misi itu selesai Nick Karan bersama dengan Kizuna pun pergi untuk bisa mencarikan makanannya. Dan secara kebetulan Nick pun bertemu dengan mantan pacarnya yang sedang berusaha dalam menipu seseorang yang ada di sana. Namun Nick tidak bisa membiarkannya secara begitu saja. Maka dari itu dia segera membongkar kebohongan dari mantannya agar tidak ada yang tertipu lagi nantinya. 喜んでくれて嬉しいよ。ママが既得で、もうお金がものすごく必要だわ。ニック、誰ですかあなたは。前までは東に3日くらいと聞いてたのに。誰だい。それを巻き上げて売り払えば間違いなく詐欺だぞ。行こう。変な人に絡まれ。と、傷つけたら倍。俺、お前さんのだろ。すっかり飯が冷めてしまったぞ。最終依頼の対象は基本的に。 Kemudian di saat Nick ingin kembali bersama dengan teman-temannya mantan pacarnya membawakan salah satu rekannya dengan maksud untuk bisa membalaskan dendamnya. Namun orang tersebut malah mengajak Nick untuk bisa bersekutu dan menipu anggota party barunya. Akan tetapi berbeda dengan mereka Nick tidak memiliki niatan untuk bisa mengkhianati semua rekannya. Oleh karena itu dia pun memutuskan untuk bisa melawannya saja. Sedangkan cara untuk bisa menyelesaikan permasalahan tidak hanyalah dengan mengandalkan kekerasan saja. パーティーで稼ぐなんてそうそうできるもんじゃねえ。クロディーヌは、そうだな。あいつと組んで美味しい目も見たが、儲かるのかい？何の話だよ。そうかい。よ、連中が騙されて泣き崩れる瞬間。
やるな。そんな金で飲んだ酒がどれだけうまいってんだよ。Dan ketika ketua serikat mengetahui hal itu, mereka pun disarankan untuk bisa mengadakan pertempuran berhitung dan duel secara bersamaan juga. Sementara berdasarkan hasil undian, Karan terpilih sebagai perwakilan untuk bisa melakukan perhitungannya. Sedangkan orang yang sebelumnya terpilih untuk tim lawannya. Namun Karan tidak mahir dalam melakukan perhitungannya. Sehingga dia harus belajar dengan tekun sebelum duel dimulai di sana. どうだ。おお、これ、初めからこれなら、かなり期待が持てますよ。はあ。やっぱり私。だから、わかることは強化して。素直に我に頼ればよ。それはもちろん、たくさん力を貸してください。おお、任せるがよい。 Sementara itu anggota tim yang lainnya mencarikan informasi tentang musuh mereka itu. Dan di saat telah mendapatkan informasi dari berbagai sumber, Nick pun dapat memprediksi bahwa mereka pasti akan berbuat curang nantinya. Karena berdasarkan cara mereka berperilaku dan reaksi mereka terhadap pertanyaan, Zem pun meyakini bahwa mereka pernah melakukan hal yang serupa sebelumnya. Dan sebagai tambahan, mantan pacarnya Nick memiliki latar belakang kehidupan yang sangat sulit sekali. Yang dimana dia dibesarkan oleh orang tua yang bekerja sebagai petugas stasiun saja. Akan tetapi orang tuanya telah dipecat karena pernah menggelapkan sedikit uangnya. Dan di saat hampir dijual oleh orang tuanya, dia berhasil melarikan diri dari rumahnya. Lalu dia pun memanfaatkan kecantikannya untuk bisa menipu banyak prianya. 何人分も幸せになると思っていた。 Setelah 1 minggu, pada akhirnya pertandingan telah dimulai di sana. Yang dimana Karan bersama dengan mantan pacarnya Nick yang bernama Claudine akan bertanding dalam perlombaan menghitung saja. Sementara Nick bersama dengan rekannya Claudine yang bernama Leon akan berhadapan dalam pertarungan fisiknya. Namun selama pertarungan, Leon tampak enggan untuk bisa menyerangnya. Sehingga hal itu membuat Nick menjadi curiga bahwa dia hanyalah mengulur waktu sesuai dengan dugaannya. Sementara itu Karan berusaha dalam menjawab pertanyaan dengan kemampuannya sendiri saja. Akan tetapi karena nilainya lebih rendah daripada Claudine, Leon mendapatkan kesempatan dalam memukul Nick tanpa bisa dihindari olehnya. Dan hal itu membuat Karan merasa sangat bersalah sekali. Namun Nick meminta kepada Karan untuk bisa tetap tenang dan berfokus kepada tugasnya. Oide koneko. いや、こっちの話だ。カランが狙ったように早く終わらせる。ペナルティの悪用という時、これを積極的な攻撃チャンスとすることもできる。俺たちサバイバーズも当然そこ。こっちは気にせず問題に集中しろ。俺が一体何発殴られた。2発。 Sedangkan sampai sekarang itu Tiana masih belum menemukan tanda-tanda penggunaan sihir oleh pihak lawannya. Oleh karena itu dia pun mengusulkan perubahan aturan agar semua soal diberikan kepada peserta secara sekaligus saja. Dan pada saat itulah musuh mulai berbuat curang di sana. Sehingga dengan menggunakan alat sihir untuk bisa berkomunikasi dari jarak jauh, mereka bisa mengandalkan salah satu rekannya untuk bisa mencarikan jawaban yang sangat benar sekali. スピードアップで逃げ切ってやる。18+594割る3は。そしたら今度こそ鉄固体を抜けて。7、6。2問目は、3、6、8。何か感づきやがったのか。うるさい、話しかけないで。振ったら身を滅ぼすくらい落ちぶれるかと思う。あれってことは。ああ、もう。遅すぎる。 Dan dengan begitu kejahatan dari kelompok macan besi dapat terungkap di sana. Sebab Tiana bersama dengan timnya berhasil dalam menangkap mereka dan menyerahkan mereka kepada pihak keamanannya. もしかしたら最後まで正々堂々と戦うの。いつからだ。私だって最初から悪いやつじゃなかった。もういいクロディーヌ。私だって。どこかで間違えたんだ。でも間違いに気づいたのなら、私は最近。 Kemudian dahulu kala ada sebuah parti petualang yang dikenal dengan sebutan Macan Perak saja. Dan ketuanya sangatlah cerdas dan kuat sekali. Namun salah satu anggota yang lebih lemah darinya secara tiba-tiba malah mengkhianatinya.
Dan sebagai adiknya membuat Leon menjadi berpikiran kalau orang lain itu tidak bisa dipercaya olehnya. お前たちが奪った秘宝はその後。あの夜、迷宮から盗んでき、危険すぎて、使うにも売るにも手なんてよく言われるが、それは個人族でも。 Lalu di saat Leon sedang di penjara, Nick bersama dengan Kizuna pergi ke kasino untuk bisa membeli es krim yang sangat terkenal di sana. Akan tetapi sayangnya mereka tidak mendapatkan es krim itu karena permintaannya terlalu banyak sekali. Sementara di sisi lain Tiana memakai kesempatan itu untuk bisa berjudi dengan orang yang lainnya. Dan untuk bisa mencegah kecurangan, semua peralatan di kasino itu dilengkapi dengan perangkat anti sihirnya. Sehingga mereka dapat bertaruh dengan bebas tanpa khawatir akan adanya kecurangan di sana. Sedangkan Tiana merupakan seorang pemain judi yang sangat tangguh sekali. Dan dengan sikap tenangnya dia berhasil dalam memenangkan perjudian dan mengalahkan setiap lawannya. この歌唱ひも男を一緒にかもろうって、最終的にはみんなスカンピンにしてあげるけど。騙しやがったな。騙す？家でお友達とおやつでもかけてなさい。歩いてたら目の前にネギしょった美味しそうなカモがさ、捨てちゃえば？執着した時点で見誤ることになる。 Tidak lama kemudian ada monster yang sedang menyerang tempat tersebut. Dan ternyata monster itu adalah Leon yang telah berevolusi menjadi harimau raksasanya. Sedangkan tujuannya datang ke tempat itu hanyalah untuk sedikit menyakiti Nick itu. Namun karena pengaruh pedang sucinya terlalu kuat, dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya dan berubah menjadi sangat ganas sekali. Lalu sambil menciptakan keributan, Leon berusaha dalam menyandera Tiana agar dia memberitahukan keberadaan dari Nick itu. Namun bagi Tiana dia tidak dianggap sebagai rekan berharga seperti yang dikira olehnya. Oleh karena itu meskipun Leon sedang mengancamnya, Tiana pun mengatakan jika Nick tidak akan menyelamatkannya. Dan dengan menggunakan alat pembakar, Tiana berusaha untuk bisa melumpuhkan Leon dan melarikan diri dari sana. Akan tetapi upayanya langsung menjadi gagal karena pemulihan Leon yang sangat cepat sekali. Doshite watashi ga hitojichi ni tsukaeru to omotta no? 何がおかしい。仲間ねえ。人間なんて信用できるか。当たり前でしょ。これ結構値打ち物なのよ。お前の本音は今こぼれ出た。私たちはね、あんたが考え。嘘の匂いはしねえ。 Sehingga tepat sebelum Leon menyerangnya secara tiba-tiba, Nick pun datang untuk bisa menghadapinya. Melihat hal itu membuat Leon menjadi semakin besar dan tidak terkendali lagi. Sementara Nick bersama dengan Tiana langsung menggabungkan kekuatan mereka melalui mantra unionnya. Dan hasilnya Nick bersama dengan Tiana langsung berubah menjadi entitas yang lebih kuat di sana. Sehingga mereka pun mampu dalam melancarkan serangan es berskala besar untuk bisa menghentikan keganasan dari Leon itu. Ice Age! 金にもならない。誰も喜ばない。警備兵も女子供も一緒くただ。楽しいだろう。圧倒的な力だ。逃げ惑い、1秒先に待つかもしれない。 Namun serangan itu belum cukup untuk bisa mengalahkannya. Kemudian mereka pun memiliki ide untuk bisa menggunakan kartu anti sihir agar bisa memblokir energi sihir dari pedang suci lawannya. Dan cara itu ternyata sangat efektif sekali. Sehingga Leon dapat kembali ke keadaan normal seperti yang sebelumnya. やめろが滅びの剣の魔力を弾いた。ありがとう。毎度おなじみの展開。すべてを失った連中がなんとか倒れないように支え。動物園の虎でも見に来た。こいつの肉体は種族の恩恵だけで得られるもので、建物はかなり壊れたが、死人は出て。やっぱりあの金髪女。俺がお前以外にやられるなんておかしいと。だろうな。 Lalu ketika Nick sedang berolahraga, dia mendengarkan suara idol yang sangat disukai olehnya.
Pada awalnya dia mengira jika suara itu berasal dari dalam pikirannya sendiri saja. Namun ternyata idol yang bernama Ageto memang sedang berbicara di belakangnya. Dan seperti yang sebelumnya Ageto memanggil Nick dengan sebutan anjing liar saja. Namun karena sekarang dia tidak terlihat seperti anjing liar lagi, Ageto menjadi sangat senang karena dia pernah memberikan tiket konser kepadanya. Sedangkan bagi Nick, jikalau saja dia tidak menjadi penggemarnya, dia mungkin akan memilih jalan yang lainnya. Dan berkat kehadiran dari Ageto, dia bisa melupakan kesedihannya dan kembali ke jalur yang benar juga. 今のは比喩です。わかってる。私、心の底から嬉しいなと。でも、そこでタガが外れてしまう人もいる。野良犬さんの姿を客席に見つけるたびに。俺は正直、ドル。ふんって。違います。彼女が悩んでいる。Lalu sebelum Ageto menjadi seorang idol, dia pernah menjadi seorang penyanyi yang membantu di restoran pacarnya. Akan tetapi dia bernyanyi hanyalah untuk dirinya sendiri karena tidak ada orang lain yang mendengarkannya. Kemudian ada seorang produser yang tertarik kepadanya. Dan dia diberikan kesempatan untuk bisa menjadi seorang idol agar bisa bernyanyi di depan banyak orang nantinya. Mendengar hal itu membuat Ageto langsung menerima tawaran tersebut. Sehingga dia pun menikmati hari-harinya sebagai seorang idol yang disukai banyak orangnya. Namun seiring berjalannya waktu, hubungannya dengan pacarnya menjadi semakin memburuk sekali. Sebab pacarnya sering meminta uang darinya hanyalah untuk bisa bermain judi saja. Dan sebelum bertemu dengan Nick, dia berencana untuk bisa memberikan tiket konsernya kepada pacarnya. Namun dia tidak sempat melakukannya karena pacarnya telah kecanduan dalam bermain judinya. Lalu di hari yang sama Ageto melihat Nick yang sedang dikhianati oleh pacarnya. Dan sebelum konser dimulai, Ageto pun memberikan tiket tersebut kepada Nick dengan harapan agar dia dapat memperbaiki suasana hatinya. Dan pada hari ketika pacarnya mengajak Ageto ke kasino, Ageto melihat Tiana yang mengalahkan pacarnya hingga kehilangan seluruh asetnya. 彼女はどちらかというと、ギャンブルの決心。彼女は終始、私を睨みつ私を打ちのめしたかったのだ。 Sehingga untuk mengatasi masalah dari pacarnya, produser bersedia untuk bisa menanggung semua hutangnya. Namun Ageto tidak diizinkan untuk berhubungan lagi dengan pacarnya dan harus menganggapnya seperti orang asing saja. Setelah masalah itu telah teratasi, Ageto kembali menjadi seorang idol dengan mengadakan konser solonya. Dan sebagai penggemar sejati, Nick sangatlah menantikan konser tersebut. Bahkan dia hadir bersama dengan penggemar yang lain untuk bisa memeriahkan konser terbarunya. 実は私、そう、カジノの人々の危機に光の中からさ、伝説のパラディンだったんです。何？みんなに届けって願いを込めて書きました。掲げる見られても眩しくある旅をして見聞きしたこの世の様々なものの美しさを応援できるようなそんな存在になりたい。 Setelah konsernya menjadi sukses, Ageto masih menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Nick di sana. Dan di saat itu Ageto masih saja berbuat usil dengan berpura-pura menjadi suara di dalam pikirannya. Namun karena kekhawatirannya sudah selesai, mereka berkomitmen untuk bisa terus melangkah maju ke depannya. 野良犬だって強く生きるわ。やってやるわ。うん。 Lalu akhir-akhir itu beredar kabar tentang penculikan anak-anak oleh seseorang yang dikenal sebagai Starting Man saja. Dan penculik itu memiliki kemampuan berlompat yang sangat luar biasa dan sulit untuk bisa dihentikan jika. Dan ketika Kizuna sedang membicarakannya, secara tiba-tiba ada seorang wanita yang mendekatinya. Sedangkan wanita itu bernama Olivia saja. Yang dimana dia merupakan seorang petualang penulis bulanan yang disukai oleh Kizuna itu. Kemudian di saat malam telah tiba, Zem pun melihat seorang anak kecil yang ditarik oleh penculiknya. Namun dia menjadi sangat kesulitan dalam menangkap penculik itu karena dia menggunakan sihir tembus pandangnya. Untungnya saja Nick bersama dengan teman-temannya segera datang ke sana.
Sehingga aksi penculikan itu bisa digagalkan oleh mereka itu. Lalu gadis yang bernama Reina itu pun mengungkapkan bahwa ibunya sering keluar malam untuk bisa mengalahkan penculik itu. Akan tetapi dia mengalami kekalahan dan pada akhirnya dia dirawat di rumah sakitnya. Sedangkan Nick bersama dengan teman-temannya langsung mempercayai cerita itu. Bahkan mereka bersedia untuk bisa menyelidiki kasus itu dan menangkap pelakunya. そりゃ、普通は信じてもらえないでしょうね。闇に姿を隠し、子供を襲い。レイナさん、僕たちはあなたのお母さん。私を弟子。あのな、この人は昔。では、それまでどのような修行を。こんな危ない真似はしないこと。いい子ですね。はあ、あんなもん正体でも何でもないわ。野放しにはできませんしね。Namun untuk bisa mendapatkan informasi tentang penculik itu, Nick bersama dengan teman-temannya mengunjungi serikat yang anggotanya dipenuhi oleh pemburu hadiah saja. Karena dipenuhi oleh pemburu hadiah maka suasana di serikat itu sedikit berbeda dari yang biasanya. Dan sejak datang ke tempat itu ada beberapa pemburu hadiah yang meremehkan mereka itu. Namun karena tidak terima dengan perlakuan tersebut, Tiana pun mengambil sebuah misi untuk bisa menangkap seorang buronannya. Bahkan dia juga bertaruh dengan orang-orang yang meremehkannya dengan uang berjumlah sangat besar sekali. 素人はおとなしくゴブリン退治でも捨てろってんだ。私たちがヘイルとやらを捕まえてここへ持ってきた。俺をお前らのお姉ちゃんに今夜の酒代をかけよう。 Kemudian mereka pun mengunjungi tempat kumuh itu. Dan ketika mereka tiba di tempat itu, Nick memberikan sejumlah uangnya untuk bisa mendapatkan informasi tentang target dari mereka nantinya. Bahkan di tempat itu mereka juga bertemu dengan sekelompok preman yang mengetahui keberadaan dari targetnya. せいぜいおっちんだなんてニュース。こいつは忠告だ。ナルガーバ。換気も水回りも褒められたものではありま。ヘイルって男を知らないか。東側の宿舎になる。君と眠れねえんだ。そんなことない。今まで飲んでいたものに頼らないように。ヘイルに伝わるな。慎重に行くぞ。感染症が蔓延していてもおかしくない劣悪。 Sehingga tidak butuh waktu yang lama mereka pun berhasil menemukan buronan tersebut. Selain berhasil dalam menyelesaikan misinya, mereka juga mendapatkan sedikit informasi dari buronan itu tentang penculikan yang terjadi belakangan itu. 素人ではなさそうだが。そっちこそ。ヘイルが何をした？こやつが悪行をしたというのなら止める。こいつの治療が無駄になるかもしれないぞ。けれども、それでも今の最善を尽くすね。あなたと同じく元。また神官に戻りたいと願うか。ステッピングマン。いちいち気にしてられるかっての。飴玉一個子供に渡して話しかけてる怪しい分野。 Kemudian di saat telah kembali ke dalam serikat, mereka pun bertemu dengan Olivia itu. Dan berdasarkan informasi dari buronan yang mereka tangkap, Nick sangat meyakini bahwa Olivia merupakan pelaku yang sebenarnya. Namun sayangnya mereka gagal dalam menangkapnya karena dia bisa melompat jauh ke atas udaranya. 小さな子供に飴玉を渡して取材して、記者ってのは忙しいのか暇なのかよくわかん。尋問的な感じになっちゃってます？いや、そもそもお前は一体。Lalu Nick bersama dengan anggota partinya pun berkumpul untuk bisa membahas persoalan mengenai statement itu. Tidak lama kemudian ibu dari Reina yang merupakan seorang pejuang dari parti berperingkat A bergabung dengan mereka di sana. Sehingga ibu dari Reina yang bernama Eida pun meminta maaf karena putrinya telah merepotkan mereka itu. Kemudian dia pun menjelaskan seberapa kuat musuh yang dilawan olehnya. Maka dari itu Eida pun memberitahukan kepada mereka bahwa statement bukanlah lawan yang bisa dikalahkan dengan sangat mudahnya. Sebab menurut pemikiran dari Eida mereka yang saat itu tidak mampu dalam mengalahkannya. Oleh sebab itu dia menyarankan kepada Nick bersama dengan teman-temannya untuk bisa berhenti dalam mencarikan keberadaannya. Namun Nick tidak ingin mematuhi saran tersebut.
Karena baginya mengejar buronan adalah bagian dari kebebasan dari para petualangnya. Dan jika mereka belum bisa mengalahkannya, sekarang Nick pun menanyakan kepada Eida mengenai bagaimana cara untuk bisa menang darinya. 僕も前に進めるのではないか。いや、お母様、決してそのようなこと。しっかりしてるわね。綺麗さっぱり3枚におろしてやろうか。だけどね、やめるのはあんたらもだ。そこを指図される言われはねえな、グランシェ。そんなの本来、太陽騎士団の管轄だろ。ただの誘拐話にいちいち動いてくれる。今の俺たちには無理だって言ったな。合理的だと判断したんでしょ。Kemudian Eida pun membawakan mereka ke suatu tempat dan memberikan alat untuk bisa menguji potensi dari mereka itu. Dan dia akan melatih seseorang yang memiliki potensi terbaik agar bisa melompat-lompat sambil menghindar dan menyerang dari dekat saja. Namun jika dilihat dari hasil alat pembakar, Nick memiliki potensi yang sangat besar sekali. Sehingga dengan begitu maka pelatihan akan difokuskan kepada dirinya saja. ステッピングマンは軽心と重心。その程度なら。Sedangkan Nick ingin memastikan apakah penculik itu adalah Olivia atau bukan juga. Namun jika dilihat dari pergerakannya sangat jelas bahwa dia bukanlah Olivia itu. Dan untuk bisa menceritahukan secara lebih lanjut, Nick pun langsung menanyakan kepada Leon yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang alat sihirnya. Sehingga Leon pun menjelaskan bahwa item yang digunakan oleh penculik adalah permata raja sucinya. Dan satu-satunya cara untuk bisa mengatasinya adalah dengan menyebut nama penggunanya. Namun Nick harus berhati-hati karena kesempatan itu hanyalah ada sekali saja. 自分の認識がぐらついたら効果はねえ。オリビアじゃない。いや、集中していないと魔術が解ける。なるほど。屋根から屋根を飛び回るやつだ。Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka pun melanjutkan pencarian di area kumuhnya. Lalu di tengah-tengah perjalanannya secara tiba-tiba Olivia langsung menyerangnya. Dan dengan tegas Nick menyebut nama Olivia di sana. Kemudian Olivia pun menjadi berhenti menyerang dan menjelaskan bahwa dia bukanlah penculik seperti yang mereka tuduh itu. Olivia! Omae Olivia da na! Nick さんじゃないですか。オリビアちゃんですよ。むしろオリビアさんがステッピングマンじゃないかと。兼ステッピングマンなのです。だろうな。最近誘拐犯として知られているステッピング。オリビアの正体は変人だったのか。おかげで編集部にもギルド周辺にも近づけなくなんていい記事になりそうですね。お含みおきくださいましね。一緒にステッピングマン捕獲に向けて頑張りましょう。 Dan di saat mereka sedang menyelidiki area kumuh, mereka menemukan pecahan permata di tubuh seorang anak kecil yang sudah meninggal di sana. Dan pecahan permata itu bisa digunakan sebagai petunjuk untuk bisa mencarikan identitas dari penggunanya. Setelah melakukan penyelidikan secara lebih lanjut, mereka menyimpulkan bahwa pelaku di balik penculikan yang selama itu adalah seorang dokter bernama Nalgafa saja. マーサ・カニング10歳。首の右にほくろあり。ええ、行方不明の子供の遺体が。少なくとも出入りはしておるようじゃない。わかったのか？ステッピングマンの正体が。あの人、止めねばなります。 Pada malam harinya Nick menghadapi Nalgafa secara langsung di sana. Sehingga dengan menyebutkan nama darinya, Nick berhasil dalam membatalkan sihir penyamaran yang selalu digunakan olehnya. Dan ternyata Nick telah mengetahui mengenai alasan di balik semua perbuatannya. Karena menurut pandangannya Nalgafa berani dalam melakukan penculikan untuk bisa dijadikan sebagai percobaan saja. Sedangkan Nalgafa tidak membantah pernyataan tersebut. Oleh karena itu Nick pun memutuskan untuk bisa kembali menyerang sampai mereka terjatuh dari atapnya. Onja kotchi kara iku ze! Sementara seluruh anggota timnya sudah siap beraksi di dalam sana. Dan dengan begitu maka Nalgafa menjadi terjebak dan tidak dapat melarikan diri dari mereka itu. Namun secara tiba-tiba ada serangan lain dari orang yang tidak dikenali oleh mereka di sana.
yang dimana orang itu berniat untuk bisa membungkam Nalgafa dan semua orang yang mengetahui keberadaannya. 彼らが死んでおれば生きながらえた命。ナルガバさん。それでも我々は一つ一つ。まずい。思念外装じゃと。残念ながら口封じだ。どうして隠蔽に手を抜いてこんなこと無用。勘違いしてもらっては困るな。ですか、あなたのその傷。お前の優しさは優しさなんかじゃない。そうだ、今動けるのはお前しかいない。また僕のせいでチャンスを逸してしまった。今からオリビアちゃんがとっても面白いトーク。 Kemudian secara tiba-tiba Olivia pun datang untuk bisa membantu mereka itu. Dan dari perilakunya terlihat bahwa Olivia mengenali musuh lebih dari siapapun juga. Bahkan dia telah mengetahui berbagai kejahatan yang dilakukan oleh musuhnya dan menyebutnya sebagai topeng putih saja. Maka dari itu Olivia pun berusaha untuk bisa melawannya. Namun serangannya tidak berdampak karena musuhnya dapat pulih dengan sangat cepat sekali. Selain itu dia juga memiliki kemampuan dalam memanipulasi gravitasi dan tekanan udara yang cukup kuat juga. Sedangkan Nick bersama dengan Zem tidak dapat membiarkannya secara begitu saja. Oleh karena itu mereka pun memutuskan untuk bisa menggabungkan kekuatan mereka dengan membentuk union itu. Dan penggabungan tersebut memungkinkan mereka bergerak dengan kecepatan yang melampaui manusia yang biasa saja. Olivia! 重力、大気圧、温度といった様々。呪ってやる、呪ってやる、呪ってやると。 Lalu ketika topeng putih itu hampir menangkapnya, Kizuna pun langsung melancarkan serangan tepat mengenai kepalanya. Pada akhirnya topeng putih memilih untuk bisa melarikan diri dan meledakkan tempat itu hingga hancur dengan sangat berantakan sekali. だが、パターンが限られているな。こっちのセリフだ。何？ でもあいつはもう敵じゃ。人の体は長時間挟まれて医者の不養生とはよく。確かに。もともと楽になってきた。まるで天国に。僕はあなたの存在に勇気づけられました。 Meskipun satu kasus telah terselesaikan, Olivia mengingatkan bahwa mereka belum bisa tenang di sana. Selain karena topeng putih masih berkeliaran, mereka harus menghadapi kelompok tertentu yang berpihak kepada musuh juga. Dan ternyata alasan kenapa Olivia mengetahui hal itu karena dia merupakan program pelatihan tempur yang dikenal sebagai pedang keberanian saja. Lalu di saat telah berhasil dalam mengalahkan setting man, mereka semua pun beristirahat untuk bisa memulihkan luka dan energi dari mereka itu. Namun selama mereka beristirahat, Nick bersama dengan yang lainnya terus memikirkan hal yang tidak berguna di sana. Sementara Nick mengingat kembali mengenai pengalaman ketika pertama kali dia ke kota labirin itu. Dan di saat itu dia kehilangan kedua orang tuanya karena telah dibunuh oleh para banditnya. Namun untungnya seorang pria yang bernama Agras pun datang untuk bisa menyelamatkannya. Bahkan dia juga melatih Nick sampai benar-benar kuat dan merekrutnya menjadi anggota parti petualang juga. Sedangkan di masa sekarang Nick melihat Tageto yang sedang berteduh di depan rumahnya. Maka dari itu Nick pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bisa mengembalikan payung yang pernah dipinjam kepadanya. Namun Ageto tidak langsung mengambilnya. Sebab dia malah sangat keasyikan dalam berbicara dengan Nick sampai hujan menjadi berhenti di sana. 野良犬さんたら雨の中傘もささずに。この状態のまま長話が続くのか？へいへい。もしかして野良犬さんって時々幻聴がまだか? Sementara di sisi lain Zem pun melanjutkan pekerjaan Algafa sebagai dokter di area kumuhnya. Meskipun Stating Man adalah sosok yang jahat, namun Zem tidak akan membenci Algafa dan berniat untuk bisa melanjutkan pekerjaannya. ささやかながら誰かの助けとなれ。
ナルガーバさんを僕は今、憎むことができずに、いや、同じことなのかもしれない。ありがとな。Sedangkan di sisi lain Tiana menghabiskan waktu liburnya dengan berbaring di dalam kamarnya. Dan terkadang dia juga menyempatkan waktu untuk bisa pergi keluar dan bermain judi juga. Sementara di sisi lain Karan sering berkeliling kota secara sendirian saja. Dan terlihat jelas bahwa dia sedang merenungkan masa lalunya ketika dia ditipu oleh Kalios sebelumnya. Maka dari itu Karan tidak akan pernah memaafkan orang yang mencuri permata kebanggaan dari rasnya. Dan ketika dia sedang berjalan secara sendirian, Nick bersama dengan yang lainnya tiba untuk bisa menjemputnya. Yang dimana mereka mengajak Karan untuk bisa bergabung dalam festival yang akan segera dilaksanakan di sana. Kemudian Olivia pun menyusul mereka dari belakangnya. Sehingga dengan caranya menyebarkan selembaran edisi terbarunya dia memberikan informasi kepada mereka tentang Dewa Iblis Kegelapan yang hampir bangkit di sana. Meskipun Nick bersama dengan yang lainnya agak ragu untuk bisa mempercayai informasi tersebut, Olivia berhasil dalam mempengaruhi mereka supaya mereka berani dalam melawannya. Sehingga dengan begitu tinggal masalah waktu saja mereka akan menjadi parti terkuat yang mampu untuk bisa menyelamatkan dunia dari Dewa Iblis legendaris itu. Dan anime pun berakhir. Dan itulah alur cerita anime Ningen Fushin no Bouken Shatachi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.